Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Barik Alfiani. Saya dari Teknik Informatika STEM di Kambangil akan mengerjakan soal UAS dari Bapak Gema, dosen pengampu praktikum algoritma pemrograman. Oke, soalnya akan saya kerjakan yakni pencarian barang. Kemudian barang yang sudah dicari akan memunculkan urutan yang sesuai dari yang terkecil hingga terbesar. Oke, akan saya langsung aja seperti biasa. Di awal Word, hapus, kemudian kita masukkan dulu karena namanya ada atau barangnya ada 9 atau ada 9 di sini tapi isinya ada 10 tuh. Kita masukkan dulu nama barang ya, nama barang kurang ini apa? Putih aja. Nama barang ada 10, jadi kita pilih 9 S karena ini nama atau huruf kita menjadikan menjadi string. Kemudian kita masukkan harga karena angka kita jadikan integer. Sama seperti harga, kode juga integer ya. Kemudian kita masukkan dulu barang, kode, dan harganya. Di sini saya sudah menyiapkan data-datanya karena saya sebelumnya sudah praktek atau jalankan dulu seperti ini. Nah, ini list atau daftar harga, nama, dan kodenya. Karena kita sudah isi, kita langsung ke bawah. Akan kita masukkan dulu jumlah barang. Karena di sini belum ada, maka kita deklarasikan sebentar lagi jumlah barang ya, sama dengan konsol readline. Di sini kosong karena nanti kita ada yang akan mengisi. Kita akan deklarasikan dulu dim jumlah barang. Karena jumlah barang adalah angka, nantinya kita jadikan jumlah barang menjadi integer. Awal lagi di sini akan kita deklarasikan sebuah huruf untuk menjadi nantinya menjadi penentu dan menjadi sortingnya. Yang pertama adalah dim A. Akan saya jadikan sebagai nama barang ya. Di sini akan kita masukkan dulu jumlah barangnya. Jumlah barangnya akan kita kurangi 1. Dan dim B juga sama jumlah barang dan kita kurangi juga menjadi atau kurangi 1 integer. Di sini akan kita masukkan dulu sebagai ini ya, pembanding atau penentu dulu. Indeksnya menjadi indeks itu adalah 0 karena nanti indeks menjadi penentu dari loopingnya ini lanjut atau enggak, karena kita menggunakan while. Karena di sini indeks belum dideklarasikan, kita deklarasikan dulu indeks menjadi, karena indeks ini angka, jadi kita jadikan integer.
berlanjut, kita gunakan while index kurang dari jumlah barang, kemudian kita masukkan dulu akan terjadi transaksi atau enggak, atau lanjut kembali membeli atau tidak gitu. Jadi di sini kita masukkan dulu console readline, lanjutkan pembelian, atau gini, apakah melanjutkan pembelian. Kemudian kita jawab dulu, jawab atau jawaban ini belum dideklarasikan ya, jadi kita isi dulu aja di sini console readline, nanti kita yang akan mengisi, jadi kita kosongin dulu. Jawabannya string ya, karena ini menjadi huruf. Kemudian setelah itu kita akan menentukan jawaban ini dengan if. Nah, dengan ini, atau jika jawaban itu adalah ya, maka ini akan berlanjut. Ke bawah menjadi akan kita masukkan dulu kode apa yang akan kita cari. Nah, seperti ini. Nah, masukkan kode barang ini kita jadikan cari ya misalnya, karena cari belum dideklarasikan. Seperti biasa kita akan deklarasikan nanti dulu. Kita tulis dulu cari menjadi console readline, seperti biasanya kita isi sendiri. Kemudian di if ini akan kita lanjutkan looping lagi atau while lagi sebagai penentu atau penampung barang yang sudah kita cari. Sebelum itu kita deklarasikan dulu cari. Juga di sini nantinya ada juga penentu jika ini loopingnya berlanjut atau tidak. Di sini kita langsung saja di sini dulu kita deklarasikan, kita gunakan o ya, dim o ini menjadi integer, punya dim o tadi sudah saya jelaskan menjadi penentu loopingnya akan berlanjut atau tidak. Dim o ini adalah 0, kemudian kita masukkan while sebagai loopingnya. O kurang dari 10, karena 10 ini total dari semua barang. Kemudian kita if yang tadi sudah kode itu sudah kita cari, kita masukkan dulu di sini sama dengan kode sebelumnya yang sudah kita siapkan di atas. Lanjut ke bawah, sudah kita deklarasikan tadi A, jadi kita masukkan di sini langsung. Tapi di dalam A ini kita masukkan ini ya, indeks ini. A indeks ini menjadi nama saja.
Sama juga seperti harga yang tadi sudah kita deklarasikan menjadi integer di atas. Ini juga hanya menjadi harga saja. Kemudian kita total dulu, karena di sini belum dideklarasikan total ya. Kita deklarasikan nanti di atas total. Jadi total ini adalah total sama dengan total sebelumnya ditambah harga. Dan lanjut ke bawah lagi, karena ini tadi sudah menjadi 0. Sini kita tambah dulu. Tapi sebenarnya ini sama saja jika berlanjut atau misalnya ini sama atau tidak, sama-sama nanti akan bertambah. Langsung kita isi else jika tidak ya. Kemudian kita deklarasikan dulu total di sini. Di total. Setelah itu kita lanjut ke apa namanya, ini dulu ya, keluar dari while yang kedua. Kita masuk dulu di sini, kita lanjutkan while yang pertama dulu. Di while yang pertama ini jika tidak apa namanya, karena ini nanti sudah ditentukan indeksnya 0, jika di sini tidak melebihi dari 10 yang tadi, maka ini akan looping secara terus menerus. Jadi kita akan masukkan dulu indeksnya lebih dari itu ya, misalnya 100. Sorry, kita masukkan else dulu. Jika tidak, else nya kita jadikan indeks menjadi 100, lebih dari 10 kan. Kemudian di end if kita masukkan lagi supaya indeks tadi kan kembali lagi. Kita jadikan indeks menjadi, atau kita tambah 1, kita tambahkan 1. Kemudian lanjut di end while ini keluar, kita masukkan dulu indeksnya menjadi 0 lagi ya, menjadi 0 lagi. Kemudian di sini akan kita lakukan penampungan barang saja. Misalnya di sini variabel A yang tadi di dalam arti menjadi indeks, sama di kanannya juga menjadi indeks. Ini hanya penentuan saja supaya saat nanti di sorting atau pengurutannya tidak teracak. Kemudian kita masukkan dulu indeksnya. Kita tambah 1 dan lanjut ke bawah.
kita buat lagi penukarnya atau sortingnya. Kita deklarasikan dulu, misalnya dim P ya. Dim P ini akan menjadi angka, jadi menjadi integer. Kemudian dim nama sort ini untuk nantinya sebagai sementara saja, sebagai penampung nama ya, nama sortingannya sort string. Kemudian nanti di pengurutan itu akan ada pembanding, juga ada misalnya angka pertama atau kode yang pertama, kemudian ada yang penukar sebagai penukarnya. Kita masukkan dulu di pembandingnya, bebas ya, pembanding pertama, angka pertama atau penukarnya nanti masukkan tanpa urut juga tidak apa-apa. Kan isi pembanding adalah angka, sini akan kita masukkan pembanding ini menjadi integer. Sama seperti pembanding pertama dan penukar menjadi integer juga. Kemudian kita ke bawah, kita masukkan while. Jika pembanding tadi itu kurang dari atau lebih kecil dari jumlah barang, jumlah barang ini kita kurangi dulu menjadi 1 ya, kurangi 1 maksudnya. Kemudian kita lanjut ke if variabel B, karena B adalah harganya tadi, variabel B yang ini jika kurang dari B yang pertama, sebelumnya harusnya kita masukkan nggak apa-apa lah, kita masukkan dulu di sini. Dan oke, sebelum itu sebenarnya harusnya if ini ada di dalam for atau perulangan lagi ya. Karena while pembanding ini yang harusnya yang di atas, kemudian yang for-nya ya di bawah. Kita masukkan lagi for i sama dengan pembanding ini sampai ke jumlah barang yang dikurangi 1 tadi. Kemudian lanjut yang if, kita copy saja. Seperti ini. Jika B di variabel i kurang dari B yang pertama, maka pertama tadi menjadi B. Kemudian and if, setelah itu lanjut ke next. Di dalam while masih di dalam while ya, kita lakukan penukaran atau sorting. Penukar sama dengan B yang pertama yang tadi ya. Kemudian B pertama kita jadikan B yang pembanding.
ini pokoknya dipilih gitulah. Kemudian yang pembanding menjadi penukar. Setelah itu kita jumlahkan dulu. Pembanding tadi kita tambah 1 dan pertama menjadi pembanding, atau angka pertama tadi menjadi pembanding. Masih di dalam while. Di sini kan kita masukkan while lagi. Nah, tadi kita sudah deklarasikan P ya. Di sini akan kita masukkan P. Di sini akan kita masukkan P. P ini menjadi 0. Kemudian kita masukkan while lagi. P tadi, while P kurang dari 5 ya, atau karena ini sudah ditentukan barangnya 10 ya, sorry, tadi prakteknya soalnya 10 barang tadi. Kemudian kita masukkan if penukar sama dengan harga, maka nama sort tadi untuk ininya ya, tampungannya saja menjadi nama biasa. Sorry, barang. Kemudian setelah if ini masih di dalam while yang kedua, kita jadikan lagi z nya kita jumlah, kita tambah. Kemudian di end while, di end while yang kedua ya. Nah, di sini kita output atau kita cetak dulu. Karena tadi nama sort sudah menjadi nama barang, nama sort yang tampungan ini kita tuliskan di sini. Untuk ditambahkannya dua variabel di dalam kurung ini kita gunakan dan. Kita tambahkan dan lagi. Setelah nama sort ini, karena penukar tadi menjadi harga, penukar ini kita tuliskan di sini. Dan and while, kembali ke bawah lagi. Sini akan kita tuliskan total ya. Console write line total. Di sini akan kita breakdown karena ada dua variabel total. Oke, seperti itu saja. Sekarang akan kita lanjutkan atau kita jalankan dulu. Oh ya, ini saya salah ya. Yang pertama ini menjadi, karena di sini tadi kita sudah deklarasikan ini menjadi O, jadi ini kita jadikan O dulu. Sorry, masih kepikiran tentang praktek yang tadi ya. Coba kita jalankan lagi. Masih ada I ternyata. Kita cari lagi ya error listnya.
sini ada kesalahan banyak juga ternyata. Kita ganti dulu semuanya menjadi O. Ada lagi, masih ada ternyata. Sini juga kita ubah juga, sini deklarasi Z menjadi P ya, sorry. Kita lanjutkan dulu jumlah barang yang dibeli, kita 3 apakah lanjutkan pembelian, kita ketik A, kita masukkan kode sesuai dengan perintah soal 112 kemudian 114 dan yang terakhir 111. Dan setelah ini langsung akan kita lakukan sorting atau pengurutannya. Apakah berhasil? Baik, yang pertama kita lihat dulu, kita masukkan 112 dengan nilai 5.000 ya. Jadi buku ini mungkin belum tampak, jadi akan saya tampilkan dulu sebentar. Nah, ini ya. Di sini terlihat jumlah barang yang dibeli adalah 3, kemudian kode barangnya 112 tadi adalah buku yang harganya adalah 5.000. Kita masukkan dulu di awal, kemudian kita lanjut lagi di 114 dengan nama barangnya spidol dengan harga 2.000. Kemudian yang terakhir kita masukkan harga nama barang yaitu pensil dengan kode 11 dengan harga 1.000. Kemudian kita sorting dari yang terkecil menjadi terbesar, dan ini hasilnya. Kemudian kita close dulu dan kembali ke script puasnya. Oke, sepertinya hanya itu saja, dan tugas UAS saya sepertinya berjalan dan program saya juga berjalan dengan lancar. Maka dari itu saya ucapkan alhamdulillah dan terima kasih, dan semoga ini menjadi ilmu juga jika orang lain menonton. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.